Assalamualaikum, halo guys, balik lagi bersama gue Nazar di Reviews Japan. Nah, jadi siapa nih yang udah kangen sama konten mulung gue? Oke, sekarang itu di konten mulung part ke-28. Nah, jadi sambil kita nunggu perjalanannya nih, gue mau ngebahas lagi terkait, karena kan banyak banget nih yang DM ke gue dan di komen, khususnya untuk para pemagang yang baru pada datang ke Jepang, nanyain terus nama tempatnya apa. Oke, di sini gue bakal kasih tahu lagi karena emang gue udah sering banget ya bahas masalah namanya juga. Oke, namanya itu Gomi Station ya. Jadi kalau misalkan kalian para pemagang yang baru datang ke Jepang, kalau misalkan mau cari tempat di daerah kalian, itu kalian coba ketik aja Gomi Station atau Risaikuru Station atau whatever lah, yang intinya ada sampah gomi-gomi gitulah. Dan juga gue mau kasih tahu juga nih, jadi tempat sampah ini itu nggak semuanya ada di Jepang ya guys ya. Jadi tempat kayak begini tuh nggak ada di Jepang selain di tempat gue, itu yang gue tahu. Sekalipun yang maksudnya yang benar-benar mirip konsepnya kayak gini ya. Jadi jangan kalian mikir, khususnya buat temen-temen yang baru pada datang nih, wah kayaknya ada di tempat gue nih. Enggak, belum tentu. Sekalipun ada, konsepnya itu berbeda, nggak seperti mirip pas banget kayak tempat gua ini. Karena memang jujur aja, gua udah cari ke tempat mulung lain yang sama persis kayak gini tuh nggak ada di daerah lain. Bahkan di daerah beda kecamatan aja tuh nggak ada guys gitu. Jadi mungkin ada, cuman konsepnya berbeda, gue tekanin ya. Dan kalian juga buat temen-temen yang baru pada datang itu, kalau emang mau cari tempat itu kalian harus hati-hati ya, jangan barbar gitu kalau misalkan kalian mau mulung gitu ya, karena kan setiap daerah peraturannya berbeda-beda ya. Jadi bisa dibilang konten gue ini konten spesial gitu ya, karena cuma ada di tempat gue doang gitu konten mulung ini gitu. Sekalipun ada mungkin konsepnya berbeda gitu kan. Jadi udah paham ya. Kalau misalkan kalian nanya lagi tempatnya ada apa enggak bang di tempat gue ya, gue nggak tahu, coba kalian searching aja. Nah ini kita udah mau sampai ke tempatnya. Ini sekarang kondisinya lagi musim hujan ya, mulai agak mendung. Oke, ini kita udah sampai. Aduh, ada ceweknya persis tepat di di tempat gue parkir guys. Ini tuh sumpah gue kayak selalu diperhatikan kalau misalkan ada dia gitu, karena udah lama nih si wanita ini nggak muncul. Ya karena kenapa diliatin, karena satu kan gue ada kamera gitu ya di badan gue. Jadi kayak mereka itu kayak, ini kenapa sih orang kok setiap datang bawa kamera mulu gitu. Jadi ya gue sendiri agak sedikit khawatir gitu, kenapa diliatin terus kalau gue dateng gitu kan. Ya intinya sih selagi kagak mengganggu aktivitas proses di sini ya, kita nggak bakal ditegur lah kasarnya kayak gitu. Oke, assalamualaikum. Kita udah masuk guys ke dalam. Bentar-bentar di kamera gue kenapa ya? Oke, udah bener. Wow, lumayan rame sih. Ada banyak barang-barang, ada car seat juga untuk bayi dan troli juga untuk bayi, dan ada beberapa macam barang. Ini kayak abis disusun rapi nih. Ada sepatu nih, sepatu Puma, sepatu futsal ya. Ya ilah, rusak lagi bawahnya. Padahal lumayan itu buat main bola-bolaan di halaman
di lapangan deket rumah gue tuh ada. Kayaknya ada kayak buat buka botol bir. Ini ada apa nih? Kayak teko gitu ya, buat masak. Jatuh lagi. Ini tuh kayak panci buat masak oca kayaknya sih ya. Cuma bentuknya tradisional banget nih. Oke, coba kita ke sana dulu. Ini sepatunya ada yang ini enggak? Ini ada setrikaan juga. Gue udah punya setrikaan sama dari hasil mulung juga. Jadi kita nggak perlu ngambil lagi. Ini sepatu-sepatunya nih lumayan nih. Apa nih? Mungkin ada yang Red Wing kali, sepatu Red Wing bukan, nggak ada ya. Kalau lumayan mahal tuh Red Wing tuh. Ya kali Red Wing dibuang. Oh, ini ada pemanggang roti buat bikin apa ya, gue lupa namanya rotinya. Ya dicetak gitulah. Roti bakar sih sebenarnya. Oke, di sini ada apa lagi nih? Ada termos ya. Iya, termos nih kayaknya nih. Iya benar, termos. Kita nggak butuh karena emang kecil. Ini ada blender juga nih. Blendernya kayak udah lama nggak kepake, udah agak buluk, cuma masih baru, bagus ini. Gue udah punya juga blender hasil mulung. Jadi kita nggak perlu. Dan ini ada sama nih atributnya nih, atribut blender. Terus ini ada mesin pencetak takoyaki. Ini juga udah punya, tapi bukan hasil mulung ya, itu beli kalau nggak salah waktu itu. Beli di Donki. Dan ini ada meja, ya meja lipat. Terus ada apa lagi nih, kotak kosong kayaknya. Iya kosong, tidak ada isinya. Gue sih kadang suka berharap kalau di dalam kotak ini tuh ada perhiasan atau duit gitu. Oke, kita coba lari ke sini dulu guys. Nah, di sini tuh keren nih, gila. Ada banyak banget boneka nih. Bonekanya bagus-bagus lagi. Tuh. Pokemon juga. Sumpah sih emang boneka sini tuh kualitasnya bagus-bagus loh. Ini lagi nih keren banget nih, unicorn. Bonekanya tuh halus banget gitu bahannya. Oke, kita coba cari lagi dalam ini ada apa nih. Oh, Kimetsu no Yaiba. Keren sih nih. Masih ada labelnya juga. Coba kita cari lagi, ini ada teropong buat ngelihat bulan. Berarti, nah ini dia nih teropongnya nih. Serius ini teropongnya bisa. Coba buat tes dulu. Nggak kelihatan guys. Keren sih, teropong-teropongan. Oh, itu ada boneka apa lagi nih? Nih salinan Hokage nih, ninja. Terus apa lagi nih? Cari lagi, kita coba cek-cek dulu ya. Ih, sumpah ini keren nih, Hello Kitty-nya nih. Ini dari Disneyland ya. Iya bener, ini cuman biasanya kalau yang kayak gini tuh cuma dijual di Disneyland gitu. Yang versi Japanese wedding kayak gini nih. Biasanya sepaket nih sama ceweknya, sama Minnie Mouse. Ini ada lagi nih, Kimetsu no Yaiba juga. Lupa namanya gue siapa ya. Oke, kita coba cari lagi. Ini ada biskuit. Oke, ini ada apaan dalamnya? Oh, mainan. Aduh, gue lupa lagi namanya nih, magnet-magnet nih. Ini ada Mickey Mouse.
Oke, kita coba lihat-lihat lagi dalamnya. Ada lagi baby mouse. Ih, bisa diputar. Suaranya lucu. Ini buat anak bayi lucu ini. Jadi ngantuk gua. Ya sih lucu sih ini sih, sumpah ini musiknya. Nah kan bener kan, kita dapat pasangannya yang sekarang tuh Minnie Mouse versi weddingnya juga. Coba kita cari lagi. Tuh kan, ini jadi tuh keren gak sih ini, sumpah ini. Kalau nggak salah gue pernah beli nggak ya dulu ya, dari oleh-oleh Disneyland kalau nggak salah. Pernah apa nggak ya, lupa gue. Yang jelas keren sih ini. Ini bakal gue ambil kayaknya nih. Soalnya kondisinya masih mulus. Dan ini kalau beli pun juga lumayan sih, kalau satu set kayak gini di Disneyland sih. Setahu gue tuh bisa sekitar 400 ribu atau 500 ribuan kalau beli. Ini ada Pokemon juga. Ya gue lupa lagi namanya siapa gitu. Oke, ini gue mau ambil tapi kayaknya gue taruh pegang dulu ya, sambil kita coba ngecek ke sini nih pakaian-pakaian. Oke, kita coba mulai dari sini dulu ya. Oke, ini gue taruh dulu ke sini kali ya. Semoga aja nggak ada yang ngambil tuh boneka. Oke, gue mau nanya nih sama kalian nih guys ya. Kalau misalkan gue lagi ngorek-ngorek pakaian kayak gini, sebenarnya kalau pakaian cewek nih, ini worth it nggak sih sebenarnya? Gue jujur ya, gue kenapa tertarik ngambilin pakaian kayak hoodie gitu cowok, karena kan itu universal ya. Gue lihat juga kalau lagi scroll TikTok banyak yang pada bongkar bal-bal gitu kan. Kebanyakan sih emang yang jual itu hoodie-hoodie untuk cowok sih. Kalau cewek jujur gue nggak tahu model apa yang kira-kira bakal laku gitu ya kalau dijual di Indo gitu. Karena memang jujur, oke, ini bakal gue kirim ke Indonesia, barang hasil mulung gue bakal gue jual dengan harga murah. Ya karena tinggal tunggu aja waktunya kapan. Yang jelas sudah gue prepare untuk pengirimannya. Mungkin gak semua, karena ada banyak banget stok baju bekas hasil mulung gue. Pokoknya nanti bakal gue bikin video khusus lah buat kalian tentang barang hasil mulung gue itu selama hampir 1 tahun ya. Gila, anniversary. Konten mulung gue udah mau hampir setahun ternyata. Oke, ini ada kaos anak kecil ya, dari Japan, timnas Japan. Nah jadi kenapa mungkin ya, jadi juga sekarang itu nih guys, kan gue ada kedatangan kohai baru nih, 6 orang, dan mereka udah tahu tempat ini. Jadi sekarang saingan gue tuh kohai gue guys. Jadi dia suka datang ke sini setiap minggu gitu. Jadi kita kadang suka keduluan sama mereka. Aduh, makanya sekarang gue mulungnya itu mungkin agak sedikit berkurang gitu ya. Dan mungkin di hari biasa gue mulungnya, nggak di hari Sabtu dan Minggu gitu. Mungkin di hari Kamis gitu, pas gue pulang kerja. Karena memang sekarang udah persaingannya udah ketat. Jadi kohai gue itu kan tahu gue punya channel YouTube, jadi ya mereka juga ya nggak masalah sih sebenarnya mau mereka mulung atau enggak gitu. Ya pasti kan, siapa sih yang nggak tergiur kalau ngeliat YouTube gua gitu kan, apalagi ada di tempatnya gitu. Ya otomatis kan pasti siapapun orang yang kohai gue yang baru datang ngeliat channel gue pasti kan tertarik banget pengen ambil juga barang-barang yang ada di sini gitu. Apalagi mereka baru datang kan. Jadi juga mereka butuh pakaian juga mungkin buat dipakai. Kalau gue jujur, pakaian-pakaian ini tuh gue cuma sekitar 5% yang gue pakai dari hasil mulung. Sisanya itu gue simpen, bakal gue kirim ke Indonesia, bakal gue jual.
Kenapa nggak jual di Jepang aja bang? Oke, ada yang gue jual juga sebagian ke Jepang, sekitar 10% barang itu gue jual di Jepang dari situs marketplace juga. Jadi anggapnya 100% ya. Jadi sekitar 85% itu gue keep barangnya, bakal gue kirim ke Indo. Yang 5% itu gue pakai, ada yang gue pakai. Yang 10%-nya itu ada yang gue jual di Jepang gitu. Hanya merek-merek tertentu aja yang gue jual di Jepang. Karena gini, gue kedepannya tuh pengen kayak kalian nonton konten mulung gue juga kayak ada benefitnya lah gitu loh. Kalian bisa nonton plus sekaligus bisa punya peluang untuk mendapatkan barang hasil mulung gue gitu loh. Dengan gue, insya Allah sih gue bakal jual dengan harga murah lah. Oke, di sini ada Roxy. Ya, tapi barang udah buluk. Dan kita belum sampai dapat apa-apa nih. Udah keranjang ketiga. Nah ini di sebelah gue guys lagi ada ibu-ibu ngasih tahu temennya, sama-sama ibu-ibu juga sama anak kecil. Itu dia lagi ngeliat ke arah boneka guys. Anak kecilnya juga. Jadi tuh ada orang Jepang sekeluarga nggak tahu tempat ini, dikasih tahu sama temennya gitu loh, diajarin. Nah ini tuh buang apa-apa di sini, kalau mau ngambil tuh di sini bebas gitu. Nah itu aja lagi ngejelasin di tempat posisi bonekanya. Anaknya juga bilang kawaii lagi, lucu lagi bonekanya. Aduh, diambil nggak ya? Moga aja enggak lah ya. Oke, ini Rossi tadi ya. Gue udah gak konsen nih. Boneka gue mau diambil. Moga aja nggak diambil lah ya. Nah, jadi kan kalau kalian itu kan ngelihatnya kan POV-nya kan ngeliat ke depan doang ya, nggak bisa ngeliat ke arah kanan kiri kan. Jadi itu sebenarnya kanan kiri gue lagi banyak orang Jepang lagi pada mulung juga gitu loh. Nggak nggak dikira gue ini khusus buat orang asing, enggak, ini tuh awalnya buat orang Jepang malah tempatnya. Gitu loh. Bukan buat orang asing, enggak, emang khusus buat orang Jepang, buat ya untuk orang sini lah. Ini Hollister bagus ya, tapi ini buat cewek sih. Jadi tempat ini untuk siapapun, bukan untuk orang asing doang gitu loh. Bebas. Ya khusus sih buat orang warga sekitar sih, terkhusus karena memang tempat ini cuma ada di sini doang sebenarnya. Nah, tuh ibu-ibu lagi ngejelasin tuh di sebelah gue tuh. Dan temennya ini kaget gitu loh. Ini mana nih, gue belum dapat apa-apa nih. Aduh. Waduh, amsyong dong nih. Gue belum dapat apa-apa nih. Nike. Dapat training Nike. Oh iya bener, Nike. Lumayan nih trainingnya nih. Masih bagus kondisinya. Oke, kita amankan ya. Masih bagus kok Nike-nya. Oke, kita cari-cari lagi, siapa tahu ada temannya di sini. Oke, gue baru dapat satu Nike nih. Udah ini keranjang kedua terakhir nih. Amsyong nih kalau sampai kita nggak dapet nih. Oke. Dan mungkin nanti barang ini bakal gue review pas udah sampai rumah ya. Jadi kan sebelumnya dulu itu kan gue suka. Ini ada celana nih. Celana keren sih ini celananya sih. Cuman agak sedikit belel doang nih, agak robek dikit. Cuma keren nih celananya sumpah. Celana kayak apa sih? Ada sletingnya juga tuh. Kayak buat naik gunung gitu loh. Active gear. Ini keren nih sumpah nih. Cuman agak robek di sini nih guys nih. Ini kalau beli lumayan mahal sih, setahu gue celana model kayak gini nih. Bahannya bahan untuk trek gitu loh, naik gunung gitu loh. Keren tuh. Udah sletingnya tuh kayak anti air gitu loh. Keren sih. Nah, gue ambil ya.
Mereknya Active Gear lumayan sih kalau beli, sekitar 5.000, 3.000, 4.000, 5.000 lah, sekitar 400 ribuan kalau beli. Oke, kita coba cari lagi. Ini ada buntelan nih. Bentar, kita lihat dulu. Oh, nggak ada, kosong. Ini ada buntelan lagi. Tapi buntelannya nih buntelan Nike, dipakai buat ini nih. Oke, sebentar guys. Sebelum buntelannya gue buka, hanya mau gue cari dulu di sekitar. Tapi ini dibungkusnya pakai jaket Nike loh. Tuh Nike tuh. Di dalam buntelannya ini ada apa nih? Jangan-jangan sempak lagi. Oke, enggak, ternyata ada kaos-kaos, baju. Ini kayak kardigan gitu. Bahan-bahan baju musim dingin sih. Gap mereknya. Lumayan sih, masih bagus bahannya. Nggak belel tuh. Lengannya juga nggak longgar, bawahnya juga nggak melar. Tagnya juga masih lengkap, Gap. Lumayan nih. Angkut lah ya. Karena baru dapet dikit. Ini juga apa nih? Mereknya Handcraft. Oke, enggak kayaknya lah ya. Soalnya udah musim panas sekarang ini. Oke, ini ada apa lagi? Oke, enggak, ini baju musim dingin lagi sih. Nah, ini Nike nih, cuman Nike-nya bagus sih, Nike jadul. Cuman ini apa ya, kayak kondisinya kayak udah rusak tuh. Belakang kayak habis kesetrika. Padahal bagus tuh Nike-nya. Oh, ini apa nih? Zara Men. Kemeja Zara Men. Masih bening loh putihnya loh. Belum menguning. Masih keren sih nih kemejanya. Kagak ada nodanya. Bener-bener bening banget. Tagnya kita coba lihat. Mana tagnya nih? Nah, ini dia tagnya. Tagnya juga masih lengkap tuh. Ukurannya M. Masih bening banget, sumpah nggak ada noda-nodanya. Angkut lah. Oke, kita cari lagi. Di sini ada Adidas, celananya Adidas, nggak, udah buluk. Ini ada lagi celana Uniqlo. Iya, celana Uniqlo nih. Tapi udah buat musim dingin sih. Tebel. Tuh. Kepanasan gua kalau pakai. Modelnya kayak tadi sama Active Gear gitu loh. Tuh Uniqlo. Lumayan sih kondisinya sih. Oke. Kita ambil aja lah celananya. Ini ada topi. Merek apa nih? Kirain Harley Davidson kali. Bukan. Coba kita cek-cek lagi. Lumayan sih, di dua keranjang terakhir ini kita dapat. Nah, ini jaket Adidasnya nih. Tadi kan celananya training, ini jaketnya nih. Cuman udah agak buluk sih. Tuh.
udah buluk banget, pada hilang lagi tag apa namanya sablonannya. Tuh tagnya guys, ambil nggak ya? Nggak kayaknya lah ya, orang udah buluk sih. Oke, ini ada kaos. Kayak sebenarnya juga kenapa gitu ya. Wih, ada jaket Messi, Messi Barcelona, tapi udah buluk dari anak kecil sih. Punya anak kecil ini masalahnya. Kalau jersey gue jarang nemu sih jujur. Ini ada kemeja. Dan juga tuh apa ya, gue juga nyari baju-baju yang gue kira vintage gitu. Jadi kadang suka banyak kelewatan dulu ya awal-awal, sumpah. Awal-awal dulu tuh gue sering banget kelewatan. Yang gue incer cuma Adidas, Nike, Champion, Dickies gitu. Sedangkan banyak banget yang kelewatan waktu dulu ya awal-awal. Cuma kan gue sekarang mulai sedikit belajar gitu tentang merek-merek juga. Oke, kita cari-cari lagi. Ini adalah keranjang terakhir guys. Ini ada kaos merek Roland. Tapi ini kayaknya buat anak kecil ya. Iya, ukurannya buat anak kecil semua ini. Terus ini ada jaket juga. Aduh, banyak kan jaket emang ini sih, barang-barang apa sih, bulang gitu. Bukan bulang ya, apa ya, yang dalemannya kayak tebel gitu. Udahlah, ini kita coba masukin dulu aja kali ya ke dalam tas. Itu ada Converse juga buat anak kecil. Tadi tuh kaosnya buat anak kecil semua yang di bagian situ guys. Oke, kita coba masukin dulu ke dalam tas, baru kita review ke daerah sini nih. Oke, lumayan lah ya dapat. Sekarang kalau untuk barang-barangnya itu kurang rame sih, nggak kayak dulu. Nah, ini ada jaketnya, mereknya Hanes, kayak training gitu jaketnya. Cuman ini ukuran anak kecil lagi, anak SMP. Tuh, bahannya masih bagus sih. Merek Hanes 140 ukurannya. Cuman emang agak ini sih, kecil ukurannya. Jadi ya kita tidak ambil lah ya. Tuh Hanes belakangnya tuh All American Comfort. Padahal keren sih. Nah, ini ada lagi Sheetal, sama ukurannya 140. Tuh belakangnya Sheetal. Keren sumpah, cuman yang lagi-lagi ini kecil ukurannya guys. Bisa untuk ukuran anak cewek, bisa untuk cowok ukuran anak SMP. Karena emang kecil sih. Bahannya juga kayak beludru gitu dalamnya. Jadi nggak kita ambil lah ya. Kayak kita coba muter-muter lagi ke sini, ada apa nih? Ini ada puzzle mainan. Kita coba lagi muter-muter. Nah, ini ada bahan-bahan kayak buat rajutan gitu ya. Biasanya nenek-nenek Jepang tuh suka ngerakit, ngerajut gitulah. Oke, ini ada beberapa setelan jas, baju-baju, jaket. Oke, sepertinya tidak ada lagi ya.
Karena memang di sini udah sepi nih, kayak habis dibuangin sih tempatnya tuh, kosong kan. Oke, coba kita langsung buru-buru ambil, cek dulu guys nih bonekanya sebelum kita balik. Masih ada nggak ya bonekanya ya? Gue takut keambil sama orang nih. Oke, kita cari boneka. Ternyata masih ada guys bonekanya guys. Untung aja. Ini gue ambil dulu bonekanya ya, karena memang ini gue pernah ngeliat itu mahal kalau beli di Disneyland atau di Disney sih. Langsung kita amanin aja dulu. Oke, saatnya kita pulang langsung. Oke guys, sekarang kita balik. Jadi udah selesai mulung kita hari ini. Oke, sepertinya segitu aja mulung kita hari ini, lumayan ya. Jadi tadi kita lumayan dapet banyak celana sama pakaian juga, sama dapat boneka juga. Nah jadi kenapa gua nggak pernah spill lagi di setiap dulu kan biasanya habis mulung besoknya gue spill barang hasilnya, karena ya gue pikir kayaknya nggak perlu gitu. Jadi sekarang agak gua jelasin aja ketika dapat gitu, jadi biar nggak perlu review lagi di akhir atau di video lagi gitu. Jadi langsung aja gue review ketika gue dapet barangnya gitu. Oke, thanks for watching. Jangan lupa untuk di like, share, and subscribe. Arigatou gozaimashita.